Saya sudah mengalami 1 tahun itu kematian 7 cempe. Waduh. Saat ini saya berada di kandang Subadi milik Pak Joko Pamungkas, tepatnya di Desa Kalimiru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Kenapa saya tertarik ke sini? Karena setahu saya Pak Joko ini peternak ayam broiler yang cukup besar. Kapasitas kandangnya bisa menampung 22.000 ekor ayam. Nah, saya ingin tahu alasan Pak Joko kenapa terjun juga ke ternak domba. Ingin tahu jawabannya? Mari kita ngobrol langsung dengan Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joko Pamungkas, owner dari kandang Subadi yang beralamat di Desa Kalimiru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Di belakang saya, di sini ada peternakan domba, di mana yang selama ini saya kelola kurang lebih sudah 1 tahun ini. Ini usaha kambing ya, usaha kambing domba ini jenengan ada berapa jenis yang dipelihara? Kurang lebih memelihara 28 ekor dengan 22 indukan dan 1 bejantan, dengan ada beberapa jenis, yaitu terdiri dari domba lokal dan domba Wonosobo ataupun domba Merino. Kenapa jenengan memilih ternak domba? Seperti kita ketahui kan di dekat kandang domba ini ada kandang ayam ya, yang kapasitasnya cukup besar itu, kalau nggak salah kandang ayamnya itu kapasitas puluhan ribu ya. Kenapa kok kemudian masih memilih domba gitu? Peternakan atau kandang Subadi ini awal mulanya adalah dikelola oleh bapak saya, almarhum Bapak Haji Subadi. Di awal tahun 2020 kita mengalami musibah COVID-19, di mana peternakan saya juga mengalami trouble, tidak berproduksi, karena memang permintaan ayam di seluruh Indonesia, bisa juga seluruh dunia juga turun. Ketika pandemi COVID tahun 2020, saya berpikir bagaimana saya tetap bisa eksis berusaha tanpa saya meninggalkan ayam. Potensi di lingkungan kandang ayam saya yang ada di sini adalah potensi lahan yang belum tergarap. Kemudian saya berpikir alangkah baiknya saya mencoba peruntungan lain. Salah satunya saya berpikir untuk beternak domba. Di sini kenapa saya memilih domba? Saya melihat kesulitannya dibandingkan dengan beternak kambing lebih sulit. Saya rasa lebih sulit beternak kambing. Sulitnya di mana itu? Atau lebih mudah untuk dombanya seperti apa? Ketika saya belajar dengan tetangga-tetangga saya, satu hal yang mungkin saya belum bisa menguasai ketika saya harus nanti beternak kambing adalah pasca atau ketika proses kambing itu atau domba itu melahirkan. Domba itu bisa secara mandiri, anaknya bisa langsung berdiri, bisa langsung menyusui induknya. Berbeda dengan kambing yang menurut banyak orang masih perlu bantuan, masih perlu dipandu untuk bisa sampai menyusu induknya. Kalau domba secara alamiah bisa langsung mandiri, langsung menyusu induknya, berdiri, sudah 1 bulan kemudian sudah mulai makan makanan rumput. Apakah kemudian tidak berimbas kepada kesehatan kambing, keberadaan kandang ayam ini, Pak Joko? Peternakan domba dan peternakan ayam itu sisi yang berbeda. Memang sama-sama masih dunia hewan, tapi ayam dan domba itu adalah ya pasti spesies yang berbeda, sehingga satu sama lain tidak akan saling mengganggu. Baik, untuk usaha domba ini pilihan jenengan itu
di breeding atau di pembesaran atau seperti apa? Saya beternak domba ini diniati diawali dengan rasa senang dulu. Karena saya melihat untuk menghasilkan, kita sebagai peternak itu masih butuh waktu. Dan saya memulai dari beternak sedikit demi sedikit. Jadi untuk saat ini saya lebih fokus untuk ke breeding ataupun bikin pabrik cempe. Dari modal awal yang cuma punya 1-2 indukan, saya berharap kedepannya akan memiliki banyak indukan dari cempe-cempe yang kami hasilkan sendiri, kita hasilkan sendiri, kita kembangkan sendiri. Jadi untuk ke arah fattening atau pengemukan, mungkin nanti kalau populasinya kami sudah banyak, sudah besar peternakan kami, tidak tertutup kemungkinan juga fattening mungkin akan kami tempuh juga sebagai salah satu tujuan pengembangan kami. Target indukan yang diimpikan berapa indukan ini? Saya tidak muluk-muluk harus berapa jumlah indukan yang saya punyai atau kita miliki di sini, tapi kita bertahap. Yang pasti kita mengembangkan dari domba itu genetik yang bagus, genetik yang mumpuni, sehingga nanti cempe-cempe bakal indukan yang kita miliki, kita peroleh pasti dari genetis yang bagus dan akan menghasilkan produk-produk cempe yang berkualitas. Untuk sementara saya tidak akan atau belum akan mengejar target harus berapa. Yang penting saya jalani dulu sambil saya pelajari dari teori-teori yang ada, dari ilmu-ilmu yang ada. Karena begini, setiap saya belajar di kandang domba peternakan lain, pasti akan berbeda. Belum tentu itu bisa diterapkan di kandang saya, sehingga saya juga harus berinovasi sendiri. Di peternakan A mungkin bagusnya model seperti ini, peternakan B seperti itu bagusnya, belum tentu bisa diterapkan di kandang kami, makanya saya selalu belajar dan terus mencoba inovasi-inovasi yang ada sehingga kita bisa menciptakan atau memproduksi cempe-cempe yang dengan genetis bagus dan dengan kualitas yang bagus. Oke, sebagian peternak yang pemula itu terkadang ada yang takut ya untuk memilih genetik yang bagus karena satu barangkali kalau ada kematian itu kan sayang karena harga bibitnya sudah mahal. Nah ini jenengan langsung sebagai pemula baru setahun ya Pak? 1 tahun ini. 1 tahun ini langsung kemudian memilih untuk genetik yang baik. Ini apakah nggak berisiko itu Pak? Ini saya sedang berproses. Dalam 1 tahun ini pengalaman yang bagi saya cukup luar biasa. Saya sudah mengalami 1 tahun itu kematian 7 cempe. Waduh. Bagi saya itu luar biasa sekali, proses belajar yang sangat mahal sekali. Iya. Awalnya saya memilih indukan-indukan dari lokal yang saya ambil dari pasar ataupun dari peternakan punya teman saya ataupun dari tetangga kanan kiri saya yang memiliki indukan yang kemudian dijual dan saya beli. Saya memilih kenapa kok awalnya hanya beternak jenis domba lokal, karena pertama murah, pangsa pasarnya jelas, dibawa ke pasar pasti laku, tapi dalam perjalanan waktu ternyata tidak semudah itu yang dibayangkan. Dalam 1 tahun ini saya sudah mengalami cempe itu mati 7 kali. Itu pukulan yang sangat luar biasa buat saya. Apa itu sebabnya kok bisa mati 7 itu? Penyebabnya ternyata setelah saya pelajari dari makanannya. Oh, apa makanannya waktu itu Pak? Saya membeli pakan jadi pakan jadi, konsentrat yang sudah jadi, yang ada di toko-toko itu saya beli dan saya berikan kepada ternak saya. Tapi hasilnya apa? Bukannya tambah jadi gemuk,
tapi ternak-ternak saya menjadi kurus. Mencret. Dan akhirnya mencret, mati. Itu kejadian 7 ekor cempe mati itu berturut-turut. Tapi indukannya nggak ada yang mati ya, hanya cempenya aja ya? Indukannya karena mungkin dia sudah kuat, jadi dia tidak mati, tapi dari pertama beli gemuk Jadi kurus. Sekarang kurus-kurus. Nah, itu kemudian itu yang saya harus banyak belajar dari teman-teman, banyak harus silaturahmi ke peternak-peternak senior. Kenapa domba-domba saya banyak yang mati, cempe-cempenya terutama. Iya. Selain dari kematian cempe yang baru dilahirkan atau kelahiran prematur, mungkin lebih dari 7. Dan satu ternyata solusi yang kemudian saya jadikan pegangan, karena domba itu makanan utamanya adalah hijauan, dalam hal ini rumput ataupun rambanan. Saya sekarang sudah 100% menggunakan pakan hijauan. Kita punya bank pakan, mencoba mendirikan bank pakan di sini. Jadi full hijauan, sehingga ternyata malah lebih aman. Memang ya domba, kambing itu kan makannya kan hijauan. Di alam sananya secara liar kan dia juga makannya hijauan ya. Dia tidak makan konsentrat. Jadi sekarang kambing-kambing saya alhamdulillah sudah mulai badannya berisi. Anak-anak cempenya atau cempe-cempenya sekarang sudah kondisi sehat. Berarti tidak lagi menggunakan konsentrat ya, murni full hijauan ya? Sama sekali sekarang tidak menggunakan konsentrat, full hijauan. Makanya langkah saya sekarang adalah memperluas saya bank pakannya. Bank pakannya saya mencoba menanam baik itu rumput odot, pakcong, daun singkong, daun pisang, indigo vera, kaliandra, dan sebagainya. Sehingga setiap hari yang ada dalam benak saya, bagaimana saya memperluas bank pakan itu sendiri. Keberadaan bank pakan itu kan jenengan selaku pegawai ya, artinya tidak full ngurusi peternakan begitu. Keberadaan bank pakan itu cukup efektif enggak untuk pemeliharaan kambing apa domba sebanyak 30 ekor atau berapa tadi? Sekarang masih 28 ekor. 28 ekor ini cukup efektif enggak, Pak? Alhamdulillah sangat terbantu sekali, karena bank pakan saya tidak jauh dari lokasi kandang saya, hanya di sekitaran kandang, sehingga ketika saya perlu ngarit, terus anak kandang butuh ngarit, tidak perlu jauh-jauh, hanya di sekitaran kandang sudah tercukupi dari bank pakan yang ada. Dan lebih murah ya ketimbang menggunakan konsentrat begitu ya? Iya, karena ketika kita sedia bank pakan, yang kita butuhkan itu hanya satu, tenaga ngarit. Ya. Tidak perlu kita beli ke toko untuk beli konsentrat dengan harga yang mahal, karena kita breeding atau pabrik cempe ini kan jangka panjang. Ya. Beda halnya ketika kita di fattening atau pengemukan yang mungkin jangka waktunya hanya 3 atau 4 bulan. Kita jangka waktunya panjang sekali. Untuk pemberian pakan, kan tadi jenengan sudah punya bank pakan. Ini apakah ada proses pembuatan pakan silase, Pak? Atau pakan fermentasi? Atau full hijauan segar langsung dikasihkan? Saya sekarang ini full hijauan langsung saya berikan. Hijauan segar ya? Hijauan segar. Mungkin ada beberapa yang untuk menurunkan kadar air harus kita inapkan 1 hari 1 malam biar kadar air, ataupun mungkin daun singkong juga tidak kita berikan secara langsung, tapi pagi kita potong, sore kita berikan, atau sore kita berikan, baru besoknya kita berikan ke domba-domba kami. Kenapa tidak pakai silase? Saya pernah mencoba buat silase atau fermentasi, makanya di sini juga ada tersedia tong-tong. Saya rasa kok tidak efektif. Tidak efektif itu kenapa? Karena harus proses membuat, sedangkan bank pakan di sini kan di sekitaran kandang, kanan kiri kandang. Jadi saya tidak perlu untuk menampung menyimpan dulu. Ya, langsung memang kita butuhkan, langsung kita ngarit, langsung di lokasi.
Tanpa perlu kita menyimpan bintong, saya rasa itu butuh waktu, butuh ekstra tenaga. Ya, untuk pemberian pakan yang baik sepengalaman jenengan itu apakah rumput satu macam saja atau kombinasi beberapa rumput? Saya mengupayakan dalam pemberian pakan itu ada 3 jenis. 3 jenis mungkin pakcong, odot, daun pisang, itu saya campur. Jadi ada indigo vera minimal 3. Jadi tidak monoton hanya odot-odot saja ataupun pakcong saja atau indigo vera. Jadi kambing saya diberikan itu rumput galengan, rumput lapangan, ataupun rambanan, siap, tidak akan menolak. Kenapa jenengan kok ada kombinasi itu biar apa? Dari yang saya pelajari dari para senior-senior yang lebih dulu memelihara domba, mereka mengatakan bahwa kandungan tiap jenis rumput itu kandungannya nutrisinya berbeda, sehingga ketika nutrisi di odot kurang nanti akan ditutupi di jenis hijauan yang lain, mungkin dari jenis legum ataupun daun pisang ataupun ya jenis rumput selain odot, untuk memenuhi tingkat proteinnya, tingkat nutrisinya harus mungkin berimbang seperti itu. Ya, untuk pemberian pakan berapa kali sehari ini? Untuk pemberian pakan kita berikan sehari minimal 2 kali, pagi dan sore hari. Kita berikan jadwal pagi atau sore hari. Kenapa? Biar nanti domba-domba itu akan terbiasa. Jadi malam tidak akan kelaparan ataupun siang juga tidak akan kelaparan, tidak akan teriak-teriak.